Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi wa li syafaati Rasulillah wa husun li Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bersama saya Ahmad Hujjaj Nur Rahim dalam kajian Fathul Qarib bab nikah yang kali ini kita di bagian ke-12. Faslun ayhada faslun fi ahkamir roj'ati, di dalam menjelaskan hukum-hukum roj'ah. Wa roj'atu adapun roj'ah itu bi fathir ra'i dengan di fathah ra'-nya. Wahukya dan diceritakan apa kasruha kasrohnya ra'. Wahya adapun roj'ah itu lohotan secara bahasa itu almarrotu almarrotu marroh. Marroh itu kali. Minar ruju'i dari rujuk. Wa syar'an adapun roj'ah menurut syara' iku raddul mar'ati mengembalikan seorang perempuan ila nikahi kepada nikah. Fi iddati tolaqin di dalam masa iddahnya tolak ghairi ba'inin yang bukan ba'in. Apa tolak? Ala wajhin atas atau dengan wajah maksusin yang khusus apa wajah. Jadi yang disebut dengan roja'ah adalah mengembalikan seorang perempuan yang telah dicerai kepada pangkuan seorang suami. Yang mana perceraiannya ini bukan cerai bain. Bukan cerai yang sudah tuntas. Caranya ada cara-cara tertentu ya untuk merujuk itu. Misalkan ada seorang suami, dia sudah menceraikan istrinya 1 kali atau 2 kali. Di dalam masa iddah, suami ini merujuk kembali istrinya. Mengambil kembali perempuan yang sudah diceraikan itu ke dalam pangkuannya sebagai istrinya. Maka itu disebut dengan rujuk atau roja'ah. Wahoroja dan mengecualikan atau wahoroja dan terkecuali bitolakin dengan tolak apa wat'us syubhati, wati syubhat wadhihari dan sumpah dhihar. Mengecualikan dari kata tolak adalah wati syubhat dan juga dhihar. Kalau wati syubhat pernah dijelaskan bahwa ia adalah menggauli istrinya tapi karena salah kamar lah seperti itu gampangnya ya. Salah sangka istrinya ternyata bukan. Maka tidak ada rujuk bukan istrinya. Wadhihar dan juga sumpah dhihar. Nanti akan kita jelaskan apa itu dhihar. Fa inna istibahatal wat'i maka karena sesungguhnya diperbolehkannya wat'i fihima di dalam wati syubhat dan dhihar ba'da zawalil mani'i setelah hilangnya hal yang mencegah itu latu sama tidak disebut apa istibahah roja'atan sebagai roja'ah. Wa idza tolako dan jika menceraikan siapa syahsun seorang laki-laki imro'atahu kepada perempuannya atau kepada istrinya wahidatan 1 kali awitnataini atau 2 kali falahu maka bagi syahsun bi ghairi idniha tanpa izinnya imro'ah apa yang muroja'atuha adapun merujuk imro'ah itu malam tangkoti selaginya belum selesai apa iddatuha iddahnya imro'ah. Jadi jika ada seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya 1 kali atau 2 kali maka dia laki-laki ini boleh merujuk istrinya itu tanpa harus minta izin mau atau tidak. Karena hak rujuk dan hak cerai itu kan ada pada suami. Jadi suami mau menceraikan juga tanpa izin, mau rujuk juga tanpa izin mau atau tidak. Kalau dia merujuk maka sudah sah menjadi istrinya lagi.
Watahsulu dan hasil apa roja'atu roj'ah minan natiqi dari orang yang mengucapkan bi alfadhin dengan lafal-lafal. Jadi roj'ah itu bisa terjadi dengan ucapan seorang suami. Minha itu sebagian dari alfaz roja'atuki, lafal roja'atuki, wama dan lafal tasarrufa yang ketasrif apa ma minha dari lafal roja'atuki. Roja'atuki aku merujukmu, anti roji'atun. Misalkan seperti itu. Kamu sudah merujuk. Wal asohu adapun qaul yang sahih itu anna qaulal murtaji'i sesungguhnya ucapannya orang yang merujuk yaitu rodatuka linikahi. Rodatuka rodatuki aku mengembalikanmu linikahi kepada nikahku. Wa amsaktuki alaihi amsaktuki aku memegangmu alaihi kepada atas nikahku. Itu sorihani sorih keduanya firrojati di dalam rojah. Jadi ada berbagai cara lafal untuk merujuk ya. Seperti aku merujukmu, aku kembalikan kau ke pangkuan pernikahanku, aku genggam engkau dalam pernikahanku, misalkan seperti itu kedua itu semuanya sah dan sorih atau bukan kinayah. Wa anna qaulahu dan sesungguhnya ucapannya zauj atau syahsun yaitu tazawwajtuki au nakahtuki, lafal tazawwajtuki au nakahtuki itu kinayatani disebut kinayah keduanya. Jadi kalau mengucapkan aku nikahi kamu atau aku alhamdulillah atau aku memperistri kamu itu kan. Itu justru malah kinayah. Karena kan nggak perlu nikah lagi dalam masa rujuk itu. Maka justru ngomong nikah lagi, aku nikahi kamu lagi, aku peristri kamu lagi, justru itu malah kinayah. Artinya kalau niat ya jadi, kalau nggak niat ya nggak jadi. Wasyaratul murtaji'i. Adapun syarat orang yang merujuk, itu wasyaratul murtaji'i. Adapun syarat orang yang merujuk, ilam yakun jika ada. Nah, sebentar, saya cari dulu khobarnya. Wasyaratul murtaji'i ilam yakun muhriman. Ya. Wasyaratul murtaji'i. Adapun syaratnya orang yang merujuk. Ilam yakun jika dia tidak ada, itu muhriman orang yang ikhram, itu ahliyatun nikahi, dia ahli menikah. Maksudnya dia memiliki namanya ahliyah itu artinya ya dia ahliyatun nikah, ahli untuk menikah. Maksudnya dia punya kapasitas sebagai seseorang yang mampu menikah. Binafsihi dengan dirinya sendiri. Jadi syarat orang yang merujuk itu jika dia tidak orang ikhram ya, adalah orang-orang yang dia bisa menikah atau ahliyatun menikah. Dia bisa menikah. Wahina idin dan pada waktu itu fatasihu maka sah apa roja'atus sakroni, rojaahnya orang yang mabok. Maka orang yang mabok itu boleh merujuk. Karena orang mabok itu boleh menikah, maka rujuk pun boleh. La roja'atul murtadi tidak sah rojaahnya orang murtad. Karena orang murtad itu kan tidak boleh menikahi jandanya, kan sudah murtad. Wala roja'atus sobi dan tidak juga rujuknya seorang anak kecil. Wal majnuni dan orang gila. Li'anna kullan minhum karena sesungguhnya setiap masing-masing minhum dari murtad, sobi dan majnun itu laisa tidak ada siapa kulan itu ahli atau orang yang pantas lin nikahi untuk nikah binafsihi kepada menikahkan dirinya sendiri. Jadi orang murtad, orang sobi, orang majnun itu tidak pantas untuk menikah, maka tidak pantas pula dia untuk roja'ah. Bihilafis safihi, berbeda dengan orang safih atau orang idiot. Wal abdi dan budak, faroja'atuhuma maka adapun rojaknya safih dan abdi itu sahihatun sah. Min ghairi idnil wali tanpa izin dari walinya.
wasayyidi dan dari tuannya. Wa in tawaqafat meskipun ditangguhkan apa ibtida'u nikahihima awal nikah keduanya ala idznil wali atas izinnya wali wasayyidi dan tuannya. Jadi seorang idiot dan seorang budak itu boleh merujuk tanpa izin dari wali maupun tuannya ya, meskipun dulu awal menikah harus atas izin wali dan sayyidnya, tapi rujuknya tidak. Fa ini qadot jika selesai apa iddatuha iddahnya roj'iyah atau iddatnya perempuan yang ditolak roj'i. Halal maka halal lahu bagi zauj ai zaujiha, maksudnya halal bagi istrinya roj'iyah. Apa nikahuha menikahi roj'iyah. Akdin dengan akad jadidin yang baru apa akad. Watakunu dan ada itu ma'ahu bersama zauj badal akdi watakun dan ada apa siapa roj'iyah itu ma'ahu bersama zauj badal akdi setelah akad alama atas tolak baqiya yang tersisa apa minat tolaki dari perceraian. Jadi seorang perempuan yang sudah selesai rujuknya, sudah selesai idahnya ya, seorang perempuan yang sudah selesai idahnya itu halal bagi zauj untuk menikahinya lagi. Kalau belum selesai ya cukup dirujuk, tapi kalau sudah selesai idahnya ya harus dinikah ulang seperti itu. Dan tersisa dan masih sisa perceraian yang 3 itu. Jadi kan kalau dicerai 1 ya masih 2, kalau dicerai 2 masih 1, kalau 3 ya sudah selesai. Sawaun itu sama, ittasolat adapun sambung siapa zaujah bizaujin dengan siapa roj'iyah, ittasolat bersambung siapa roj'iyah bizaujin dengan suami ghairihi yang selain suami pertama, amla atau tidak. Nah, jadi setelah selesai idahnya itu dinikah lagi, boleh. Baik itu sudah menikah lagi atau belum. Artinya belum menikah ya belum menikah. Itu sudah menikah lagi tapi bercerai. Itu boleh saja meskipun sudah menikah lagi kemudian bercerai tetap boleh nikah lagi sama istri sama suami yang pertama. Fa in talaqaha, maka jika menceraikan kepada fa in talaqaha, jika menceraikan kepada zaujah atau roj'iyah. Siapa zaujuha? Suaminya roj'iyah. Talatan 3 kali. Ingkana jika ada siapa zauj itu huron orang yang merdeka. Autol kota ini atau 2 kali ceraian. Ingkana jika ada siapa zauj itu abdan seorang budak. Qabla duhuli sebelum diduhul, dijima atau setelah duhul. Lam tahilla maka tidak halal lahu bagi zauj illa ba'da wujudi khamsi syara'ita kecuali setelah adanya 5 persyaratan. Jadi kalau tolaknya 1, tolaknya 2, maka boleh nikah lagi ya. Tapi kalau sudah 3, itu boleh setelah ada 5 persyaratan. Ahaduha, adapun salah satunya khamsah itu inqidha'u iddatiha. Sudah selesai idahnya minhu dari zauj. Ail mutolliqi, maksudnya dari orang yang menceraikan. Wathani adapun yang kedua itu tazwijuha, menikahnya zaujah bighairihi dengan selainnya suami pertama. Tazwijan dengan menikah sohihan yang sohih. Jadi kalau sudah cerai 3 kali itu ada syaratnya 5. Yang pertama sudah selesai idahnya. Yang kedua sudah selesai idahnya dari ini loh ya, dari suami yang pertama. Yang kedua, istrinya itu sudah menikah lagi dengan pernikahan yang sahih. Wasali itu duhuluhu. Adapun yang ketiga itu duhuluhu jimaknya ghair, ail ghairu jimaknya ghair. Pihak dengan zaujah. Wa isobatiha dan masuknya mempenetrasi gitu kan, mempenetrasi itu masukkannya zauj kepada zaujah. Zauj kedua ghair kepada zaujah. Bi an yulija dengan memasukkan hasyafatahu kepala penisnya ghair au qad roha atau kira-kiranya hasyafah min maqtu'iha
dari orang yang terpotong hasyafahnya biqubulil mar'ati kepada farjinya mar'ah. La biduburiha tidak kepada duburnya mar'ah bisyarat intisyari dengan syarat ereksi fidzakari di dalam zakar. Wa kaunul muliji dan keadaannya orang yang memasukkan itu miman termasuk orang yumkinu yang mungkin apa jimauhu jimaknya man latiflan bukan anak kecil. Syarat yang ketiga ini adalah syarat bagaimana supaya bisa dinikah lagi seorang istri yang sudah ditolak 3 kali, yaitu sudah menikah kemudian sudah dijima, sudah dimasukin farjinya oleh zakar suaminya, oleh hasyafah atau minimal kepala penis ya, minimal oleh kepala penis daripada zauj seperti itu, zauj yang kedua. Nah, dan itu masuknya ke jalan depan atau ke vagina. Tapi kalau masuknya ke belakang tidak dianggap sebagai memenuhi syarat seperti itu. Dan juga syaratnya masuknya penis itu harus dalam keadaan ereksi. Nah, bukan tidak dalam keadaan ereksi ya. Misalkan dibantu dengan apa supaya kencang tapi tidak ereksi, supaya masuk itu juga tidak sah seperti itu. Kemudian yang suami ini juga harus orang yang mampu sebenarnya, punya yumkinu jima'uhu, yang mungkin jima, maka mengecualikan anak kecil. Anak kecil itu kan tidak bisa jima ya, meskipun dipaksa diperkosa lah, anak kecil diperkosa supaya jima, anak kecil laki-laki itu kan, itu nggak sah. Misalkan punya suami anak kecil dipaksa untuk menjimanya, itu nggak sah. Warobiong adapun yang keempat itu bainunatuha, tertalak bainnya roj'iyah atau zaujah minhu dari al-ghair. Al-ghair maksudnya dari ghair. Nah, ini syarat yang keempat adalah istri yang sudah dinikahi oleh suami kedua, sudah dijima, kemudian sudah diceraikan secara bain juga. Wal khamisu adapun yang kelima itu al-inqidu iddatiha, selesainya itu iddatu inqidu iddatiha, selesainya iddahnya mar'ah atau zaujah minhu dari ghair, seperti itu. Yang kelima sudah diselesaikan iddahnya. Jadi syaratnya ada 5 tadi ya. Yang pertama, iddahnya sudah selesai dari suami pertama. Yang kedua, sudah menikah lagi dengan orang lain, dengan suami kedua. Yang ketiga, suami yang kedua itu sudah menjima. Yang keempat, diceraikan oleh suami kedua dengan tolak bain. Dan yang kelima, iddahnya sudah selesai dari suami yang kedua. Berat banget ya. Makanya jangan main-main dengan cerai, apalagi cerai yang ketiga. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.